dari Brebes, umur aku 25 tahun. Dan sekarang aku bekerja di Korea melalui program G2G. Sekarang aku mau sharing ke kalian gimana caranya bekerja di Korea melalui program G2G. What's up, selamat datang di Carvlog Vlog. Oke teman-teman, jadi kita kedatangan seseorang yang cantik banget teman-teman. Di sampingku ada Kak Rina Agustian. Halo, aku Rina Agustian. Kak Rina kerja di mana sebelumnya Kak? Di mana di sini? Di Korea di sini. Di sini aku langsung dapat pabrik kaos kaki. Kaos kaki produksi gitu. Tapi enggak produksi ya. Aku di bagian kayak finishing. Kayak ngelabelin gitu loh. Berarti udah jadi kaos kaki. Udah jadi kaos cuman kaki. belum ada label. Betul. Terus finishing kayak making gitu kan. Betul. Bagian pojang gitu lah ya. Tapi di situ juga aku adaptasinya lumayan sulit banget. Pertama kendala bahasa. Karena aku udah selama nunggu 2 tahun itu juga kan ya jarang juga belajar, nggak pernah kayaknya. Selama nunggu itu nggak jarang banget bahasa belajar Korea. tuh. Jadi sampai sini tuh aku lumayan kagok juga, udah pada lupa. Pertama itu bahasa. Terusan di pabrik aku juga nggak yang konsisten megang satu mesin itu terus itu enggak. Jadi pindah-pindah terus. Kayak gitu. Tadi adaptasi sama lingkungan juga sulit itu. Sulit. Sama lingkungan kerja. Mesin belajar gitu. Belajarnya tuh sulit. Soalnya baru hari ini pegang garap ini, hari berikutnya garap lain. Pindah-pindah gitu ya. Terus, jadi sulit untuk belajar. Karina di pabrik itu ada berapa orang Indonesia? Dulu pas aku datang itu ada seniorku satu orang, itu orang Kendal. Saya berarti. Yes. Saya orang Kendal. Orang Kendal satu orang. Itu juga alhamdulillah banget ya, aku datang itu ada senior orang Indonesia. Jadi kalaupun aku nggak tahu atau aku kesulitan itu aku ada bisa nanya sama dia. Itu cowok atau cewek? Cewek. Jadi di tempat aku tuh ceweknya yang orang asing ya itu cuma dua orang. Jadi orang Indonesia semua, yang laki-laki itu orang asing semua, kayak orang Kamboja, Vietnam gitu. Nah untuk asramanya gimana nih cewek sama cowok? Sedih banget asramanya itu. Jadi aku tuh tinggal di dalam pabrik ya. Iya betul. Tapi kontainer gitu, jadi terbuat dari kontainer guys. Jadi kontainer pikiran gede, kalian gitu. Yang di Indonesia yang ngiranya bekerja di Korea tuh enak, nggak selalu itu enak guys. Jadi harus bener-bener siapin mental. Nggak cuma kita harus adaptasi sama orang Koreanya, tapi juga sama tempatnya. Kita di pabrik ada kontainer satu ruangnya diisi 2 orang gitu. 2 orang. Cewek 2 dan selain itu cowok. Cowok sendiri. Terus dapurnya juga guys, dapurnya tuh bareng-bareng. Dapurnya bareng. Berarti kalau mau masak gantian. Kalau gantian. masak tuh gantian. Jadi gantian. Jadi dapurnya tuh bersama. Kan kompornya tuh cuma 2 kan, maksudnya 2 tungku gitu kan. Jadi satu cowok satu cewek gitu gantian. Tapi aman kan, nggak ada yang nakal atau resek gitu kan? Tentunya sih aman sih, tapi menurut aku ya dulu tuh ada yang agak-agak aneh seniorku dulu yang cowok. Anehnya gimana? Ya nggak tahu dah, ada pokoknya. Tapi tenang teman-teman. Jadi aman, buat teman-teman juga yang pengen ke sini sebagai perempuan, di sini itu ada perlindungan hukum yang disebut dengan Songwherong Bok. Jadi ada hukum Songwherong, kekerasan seksual guys. Jadi tenang, kalau di sini ada sedikit masalah kayak pelecehan seksual langsung aja lapor ke polisi atau lapor ke shelter yang bisa membantu kita gitu. Nah untuk Kak Rina, untuk makannya gimana? Dan di pabrik aku makannya itu aku makan sendiri ya. Makan sendiri? Makan sendiri. Siang, dan lebih sendiri? kasihannya sendiri semua. Aku tuh nggak dapat uang makan. Jadi aku di situ tuh benar-benar kayak ngontrak. Udah aku di situ gisuksanya bayar ya. Tiap bulan tuh aku bayar. Maksudnya kalau kontainer itu bayar? Bayar. Kalau dulu aku kontainer disediakan gratis sih. Tapi Kak Rina bayar. Di situ aku bayar, dan gitu bayarnya tuh nggak kecil guys. Besar itu? Besar. Berapa kalau boleh tahu? Awal-awal aku ke situ itu sekitar kan aku nggak ada slip gaji nih. Iya benar.
aku nanya katanya 200.000. Iya. Oh nggak ada slip gaji Bu? Nggak ada selama. Nggak ada slip gaji? Nggak ada. Terus gimana kalau kita? Itu yang kalian harus tahu. Hmm. Kalau kalian ke Korea nggak ada slip gaji, harus dimintain, harus banget. Tapi ini ya, ini pengalaman aku di sini di Korea. Selama ini kan aku hampir 3 tahun ya. Ya 3 tahun. Aku nggak pernah dapat slip gaji. Tapi pas aku awal datang, aku nanya slip gaji nggak dikasih. Cuma ditunjukin ini potongan kamu segini. Tapi kita kan di Korea kerja itu nggak nentu ya. Maksudnya ada lembur, ada apa. Jadi kita tuh catetin. Harus nyatat. Kalau nggak dapat slip gaji pun kalian harus nyatat. Kalian kerja jam berapa, lemburan jam berapa gitu. Kok nggak ada slip gaji ya? Ini baru pertama kalinya aku denger sama orang yang bekerja di pabrik tapi nggak ada slip gajinya. Itu gimana tuh Bu? Bisa kayak gitu? Ya aku sama kayak kamu dulu. Gini juga kan. Loh kok kayaknya di Korea tuh katanya punya slip gaji semua tapi kok aku nggak dapat. Aku juga di situ agak gimana gitu. Pernah tanya nggak? Kenapa aku nggak dapat slip gaji? Sering, tapi dulu bosnya tuh ngomong gini, katanya di sini tuh gajinya beda-beda. Kalau yang kan gaji orang Koreanya juga tanya beda-beda. Jadi bosnya tuh gajinya nggak tahu lah, cuma ditulis aja gitu kan. Ditulis di mana? Di kertas gitu? Di kertasnya dia. Total gitu, total gaji gitu. Lah terus kita kan harus tahu jam kerja kita gitu, berapa jam kita kerja, berapa gitu, jam kita lembur. aku jadinya nyatetin sendiri gitu. Tiap bulan aku nyatetin sendiri gitu. Tapi kan kayak potongan-potongan kayak bukmin atau apapun kita kan nggak pernah tahu. Tapi sekarang kita tuh bisa nelpon kantor bukminya juga untuk mastiin setoran bukmin kita tuh berapa. Oh. Tapi pernah ada masalah nggak kayak gitu? Pernah? Salah bukmin gitu pernah? Sering. Sering. Gimana ceritanya? Tapi bos aku nih ya kalau di protes itu nggak pernah ini. Merasa salah gitu. Jadi kayak yang ini ya, yang terakhir aja nih yang ketahuan kan. Bukmin nih, tentang bukmin. Gaji lah pokoknya gaji aku kayak nggak bener. Bukmin kan biasanya kan ada potongan nih kan. Kalau aku sendiri sekarang mungkin 100 ribuan. Kalau Kak Rina berapa? Bukmin aku yang pas aku lihat tuh 103.000. Kan kalau bukmin itu kan setengah-setengah ya. Jadi perusahaan motong separoh, aku juga potong separoh gitu guys. Terus dibayar ke kantor bukmin. Terus kejadiannya itu kan sekarang aku udah bisa dapat slip gaji karena di Korea udah ada peraturan kalau bos nggak mengasih slip gaji ke pegawai itu bisa didenda sampai 5 juta won. Bener banget sekarang ada. Jadi sekarang bos itu ngasih slip gaji. Nah selama 2 bulan terakhir ini di slip gaji aku potongan asrama aku tuh 300.000 won. 300.000 won. Coba dirupiahin berapa? Ya mungkin ya ada 4 juta lebih. Selama ini aku potongan asrama segitu, nggak dikasih uang makan. Banyak juga ya? Banyak banget. Padahal jadi kontainer loh. Aku aja yang tinggal di apartemen itu potongannya sedikit, hanya membayar biaya listrik sama air. Jadi begitu guys, beda-beda di Korea tuh. Terus sekarang masalahnya di potongan bukmin di slip gaji aku bulan kemarin, bulan 11-an itu 86.000. 86.000. Kan kalau bukmin itu kalau bos motong 86.000, bos juga harus ngasih 86.000 untuk disetorkan ke kantor bukmin. Iya betul. Jadi setengah-setengah. Jadi harusnya 172.000 yang disetorkan. Iya. Tapi kemarin aku telepon kantor bukmin itu cuma 103.000. Jadi setoran aku tuh sama, hampir lebih sama selama 1 tahun itu 103.000. Berarti ada korupsi gitu. Mungkin ya, tapi bos itu nggak pernah selalu ngelak terus. Jadi kemarin pun aku minta bantuan sama kantor bukmin untuk diomongin ke bos. Tapi udah diomongin. Jadi kita kesini pengen sharing nih buat teman-teman yang pengen kerja banget ke Korea Selatan ini, buat para cewek-cewek yang kayaknya mereka berpikir bahwa di Korea tuh sangat sulit ya cewek gitu. Nyatanya aku di samping kuliah real guys, jadi cewek bisa datang ke Korea Selatan ini teman-teman. Jadi dulunya gimana Mbak Rina? Ya aku juga ikut program G2G ya. Oh program G2G gitu ya? Program G2G aku ikut ujian itu tahun 2017, tapi aku berangkat ke sini tahun 2019. Jadi aku nunggu itu 2 tahun.
Wow, padahal kan Lama masa SLC itu kan batasnya 2 tahun ya? Iya, Masih itu bisa juga aku hampir habis ya. gitu. Tapi alhamdulillah aku dapat kontrak kerja di detik-detik terakhir. Dagdik gitu ya? Itu aja aku udah hampir menyerah. Menyerah. Aduh. Oke. Jadi proses dulu pada tahun 2017 belajar gitu. Aku belajarnya itu sebenarnya, Ya, sebenarnya. aku 2016 itu udah mulai Belajar. ikut belajar di Di lembaga LPK, lewat di LPK gitu. Tapi kan 2016 itu nggak ada ujian ya. Gak ada ujian, ya, benar banget. Itu aduh udah semuanya temen-temen aku tuh udah pada kayak aku nggak ada ujian. Ngapain belajar gitu ya? Jadi pas ada pengumuman nggak ada ujian tuh udah break semuanya, teman-teman aku juga pada Kakak juga break sih? break juga. Aku lebih milih kerja dulu karena kan Ngomongin belajar modal. tapi kayaknya kalau nggak ada ujian tuh kayak nggak dapat cuan gitu loh. Benar banget ya. Jadi gitu aku mutusin untuk kerja dulu. Terus pas di akhir-akhir tahun 2016 itu katanya ada ujian di tahun 2017. Iya, benar. Jadi pas akhir 2016 aku mutusin untuk ikut kursus lagi. Udah datang ke sini, perasaannya seneng apa? Seneng banget. Seneng Sampai sekarang aja kayaknya rasanya tuh kayak ternyata aku bisa berangkat ke Korea, hampir-hampir kayak masih nggak nyangka gitu loh. Soalnya teman-teman aku nih ya, pas satu lembaga itu sebenarnya yang lulus tuh banyak. Satu lembaga berapa orang? Kalau ceweknya aja ya, soalnya kalau sama cowoknya tuh kayak banyak, kayak Banyak? 300-an gitu lah. Oh, Tapi kalau kalau cowok sama yang cowok lulus tuh itu banyak kan udah pada berangkat. Bentar. Kenapa? LPK-nya satu kelas 300 orangan. Enggak satu kelas kan dibagi, ada yang kelas pagi sama kelas sore gitu loh. Semuanya Jadi, total 300 orang lebih. hampir segitu. Hampir segitu. Wah, berarti LPK-nya gede tuh. Gede lumayan lah. Di tempatku tuh gede. Jadi perempuannya 7 orang. Kayaknya yang lolos semua tuh 7 orang. Kalau yang nggak lolos banyak. Cewek. Yang nggak lolos lumayan banyak, kayak separuhnya lah kayaknya. Yang ikut tuh pas angkatan aku ya, itu kayak 18-18an gitu loh. 18, Tapi yang lolos 18-an. sampai tahap kedua itu cuma 7 orangan. Kalau G2G kan ada 2 ujian nih kan? Iya. Ujian CBD sama skill nih kan. Iya, skill yang penuntunnya. cara Kak Rina untuk bisa lolos ini tuh gimana Kak? Caranya ya seperti kalian semua ya, belajar ya, belajar yang giat pokoknya. Terus pas ujian juga diusahain itu jangan grogi. Jangan grogi. Karena kayaknya kayak Mental kalau berarti mental. Kalau kita udah kayak ngerasa belajarnya tuh udah bisa, kayaknya tuh udah nguasain, tapi kalau pas ujian tuh grogi tuh kayaknya semuanya buyar gitu. Oh gitu. Jadi mental juga diperluin gitu ya. Bener-bener diperluin. Apalagi sebenarnya ujian sebenarnya itu setelah kita lolos ya, karena menunggunya itu loh. Ya benar. Itu ujian sebenarnya. Jadi Gak kayak- diomongin tetangga. Emang tetangga ngomong apa? Ya kan biasanya lah cewek mau ke Korea lah apa ya berangkat gitu lah, kan banyak omongan gitu. Emang Karena bener cewek sih. kan sulit banget ya Iya. peluangnya. Jadi sudut pandang orang Indonesia Betul. tentang TKI atau PMI kerja di Korea sebagai cewek tuh sangat sulit, iya kan? Jadi kayak ngeremehin gitu, ada cewek ngapain nih belajar bahasa Korea, ngapain? Betul. Apakah bisa berangkat ke Korea gitu kan? Kayak gitu kan? Betul. Kayak nyanyain waktu gitu loh. Gitu. Jadi ternyata Karina bisa membuktikan bahwa bisa ke Korea Selatan ini jelas dengan jalur G2G gitu ya. Oke, singkat cerita kita mau berbicara tentang kok ada berapa 14 orang nih di LPK yang lolos aja nih ya, yang lolos sampai berapa tahap orang? Biar 7 orang ya, yang perempuan. ya. Saya ambil perempuannya karena tema kali ini adalah perjuangan seorang cewek berangkat ke Korea Selatan ini melalui G2G. Jadi 14 orang nih. 7 ya, yang lolos aja ya, yang tahap Yang kedua. lolos. Yang tadi 7 orang. sebentar. Yang ujian bahasa Korea yang TPS topik itu 14 orang. Iya, sekitar segituan kayaknya. Sekitar 14 Aku orang. udah lupa juga sekitar itu. Sekitar 14 orang. Itu lolos tahap pertama. Tahap pertama. Hmm. Setelah itu Kan ada skill test. Skill test itu skill test. itu kan ada Kemampuan. wawancara, terus ada tes gitulah. Itu yang lolos 7 orang. Kira-kira kayaknya kayak seingat aku tuh. Pokoknya 7 orang. kan itu yang disandingkan. Lah, nunggunya aja tuh udah lama banget. Aku aja udah hampir menyerah. Itu aku berangkat, cuma aku. Alhamdulillah. Jadi 7 orang, dari 7 orang itu cuma 1 orang, Kak Rina doang yang Iya, kesini. alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Karena berangkat ke sini tuh kayaknya nggak cuma nilai yang tinggi gitu ya, atau nilai tinggi rendahnya, tapi bener-bener nasib kita kayaknya deh. Ya mungkin kita kesini. Mungkin ada faktor yang kita rasa kayak mungkin faktor keberuntungan gitu ya. Kayak
berkat doa orang tua atau bener. doa kita atau ada teman-teman saudara gitulah. Kayak gitu. Jadi untuk menjadi seorang PMI Korea sebagai perempuan tuh mungkin ya nasib ya. Iya. Nasib yang bagus, Rezeki gitu ya. Oh ya, terima kasih karena udah nonton vlog. Oh ya, terima kasih karena udah nonton sharing kita di sore kali ini sama Kak Rina tentang TKI perempuan yang berangkat ke Korea Selatan ini yang katanya sulit. Ternyata ada yang bisa kesini teman-teman. Jadi semoga ini bisa menjadi video yang bermanfaat, menginspirasi teman-teman juga yang sekarang belajar bahasa Korea di LPK atau Mandiri. Nah, mungkin ada kesan-kesan nih buat teman-teman yang ingin kesini Kak Rina. Hanya buat teman-teman yang mau berangkat ke Korea, khususnya untuk perempuan, semangat terus belajar bahasa Koreanya, belajar kosakatanya, yang mau ikut ujian, terus yang udah lagi mau nunggu untuk keberangkatannya, siapin mental dan asah lagi bahasa Koreanya biar tambah lancar. Biar sampai sini tuh kita udah adaptasinya itu udah agak enak gitu ya. Pokoknya terus semangat dan terus berdoa. Semoga kalian berhasil bisa berangkat ke Korea juga.